Jempol meter. Oh. Lihat itu pasien. Wah, temennya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan bahwa hari ini hari yang cerah. Kita percaya hati kita juga cerah untuk menikmati ibadah kesucian di Koros Jakarta ini. Dan saya melihat ada dua keluarga yang hadir pada pagi Koros kita. Yang pertama adalah keluarga Bapak Sebul dari Polres 1 Palu. Selamat datang Pak, selamat berarti. Dan juga ada keluarga Bapak Dadker. Haleluya, dari Polres Jelambar. Kalau bisa mengatakan Jelambar ya, kalau tidak salah. Terima kasih Pak, selamat datang, selamat berbakti di Koros Jakarta. Dan semua saudara sekalian diberkati Tuhan, hari ini kita hadir karena dengan satu kerinduan besar. Kalau kita hadir karena kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita hadir karena kita ingin bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan sesama kita. Dan hari ini kita akan diberkati dengan berkat rohani yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Semoga kita nanti pulang tidak dengan sia-sia, tapi kita pulang dengan sesuatu yang berharga yang kita dapatkan selama ibadah kesucian pagi ini. Untuk saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang menyiapkan diri untuk melayani Tuhan. Saya undang saudara berdiri, Mayor Jarbatu akan menghabiskan ibadah. Mari kita menyampaikan ibadah ini kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami kembali bersama-sama melakukan ibadah pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami menyerahkan ibadah ini. Kami tabiskan biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Sekretaris Koros.
Haleluya. Haleluya. Hari yang indah untuk memuliakan nama. Saudara, saat ini kita akan menyanyikan suatu pujian mengatakan Allah yang setia. Karena Yesus yang telah memulai segala yang baik dalam diri kita dan doakan dunia. Kita akan mengakui karyanya yang mulia dalam hidup kita. Mari kita katakan Yesus kau telah memulai. Kau telah memulai sekarang yang baik dalammu. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang puji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tangan-Mu, tangan-Mu yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan hatiku. Amen.
siap memuji Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tak terhitung dosa kasih-Mu secara pribadi dalam kehidupan masing-masing kita. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mengagungnya kembali Tuhan. Bahwa seperti ada taran dari semua yang pernah melewati kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap orang yang datang di tempat ini siap untuk memuliakan Engkau, siap untuk bersekutu secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan sukacita melalui ibadah ini dan merasakan kehadiran-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita tetap bangkit berdiri. Bersama kita akan membacakan pengakuan iman bagi keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa kita terdiri dari perjanjian lama dan baru, hidup secara lama, dan bahwa berdoa kita berdoa kepada Tuhan, mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa kita sah dan masuk sempurna, mencipta, memelihara, dan memerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam dirinya, yang bersama pada segala-galanya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia disatukan, dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia lainnya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dan pada yang tidak berdosa, tapi karena melanggar perintah Allah, mereka beriman manusia dan kebahagiaan mereka, membawa kejatuhan mereka, menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali baginya, dan pada karena itu patut menyembah Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi setengah dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa kebesaran daripada Allah, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hal yang akan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami mendapat kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang Allah itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa melangsungkan perkara keselamatan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk ikut secara sempurna dan masukkan roh dan jiwa dan tubuh dapat berkah sempurna dengan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekal jiwa manusia, kebahagiaan tubuh, hari pengadilan mereka selamat, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang dosa. Haleluya, selalu Bapak Ibu. Tentu hari ini kita diberi dengan sukacita ya. Bersyukur karena hari-hari hidup kita indah dalam pertolongan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Satu pujian mengatakan anugerah baru. Mari Bapak Ibu dengan pujian ini. Oh,
bagaimana kesungguhan dan firman. Mari kita nyanyi pujian firman kita bagikan itu, janji terang bagi jalanku. kita untuk dapat membagikan dan saling menguatkan melalui ruang kesaksian. Ini dari basic yang nomor 27, slide yang pertama. Kesempatan pertama coba diberikan bagi kita. Iman kepada Tuhan itu dasar hidup dan menjadi bersama-sama. Tuhan
Nah, sosial pada bagian ini ayat yang kedua, kesempatan pertama masih diberikan bagi kita. Terpujilah Tuhan karena pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan untuk beribadah tentunya. Saudara Tuhan, perkenalkan nama saya Ranten Diana. Saya tinggal di Jakarta dan ini hari keempat yang ada di Jakarta. Dulu tahun 95 saya pernah di sini mengantar orang, hanya sebentar. Dari paginya sampai di sini, malamnya kembali lagi di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bidang investigasi yang tentunya menangani kasus-kasus pengaduan dan lain sebagainya. Saya berasal dari Lindu itu tidak ada di peta saudara-saudara sekalian, tapi Mas Guru sudah pernah ke sana mengajar. Itu tempat yang sangat terpencil, tapi sekarang sudah mulai terbuka. Dan itu kan saya tamat STM Negeri Palu tahun 94 dan di Jakarta tahun 96. Jadi saya istilahnya kurang mudik. Namun di Jakarta bekerja mulai dari tahun 98 sampai saat ini di Inspektorat. Kami menangani beberapa kasus di sana, investigasi berhubungan dengan KPK, kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya. Jadi banyak orang bertanya kepada saya, berarti barangkali banyak musuh. Saya bilang tidak. Saya tidak memusuhi mereka, tapi mereka memusuhi saya. Karena kita menegakkan kebenaran. Integritas itu paling penting bagi kami. Sebagai seorang PNS yang bekerja di bidang investigasi, terus menegakkan integritas. Baik saudara Tuhan, karena masuk saksikan ini, karena saya tahu di sini ada teman-teman, adik-adik saya berpanti. Jadi kita jangan berkecil hati. Suatu saat nanti Tuhan pasti pakai kita. Yang penting rajin belajar, taat, dan paling utama integritas. Harus jujur, itu ditamakan. Dan yang paling terutama lagi, terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Itu satu-satunya tempat sandaran kita. Saya kalau tidak bersandar kepada Tuhan Yesus sampai saat ini, kita tidak seperti ini. Mungkin saya ada di kampung sana, nggak tahu pekerjaan seperti apa. Tapi karena pertolongan Tuhan memampukan saya sampai saat ini. Banyak hal yang kami perbuat, khususnya bagi saya sebagai anak Tuhan, menangani kasus pengaduan dan lain sebagainya, dan kemungkinan jarang diperbuat oleh orang lain. Ketika klien saya datang ke kantor dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangan dan lain sebagainya, kalau saya tahu dia ada Tuhan, setelah itu kami berdoa bersama-sama supaya
boleh saya kasih cepat selesai. Tahun lalu, tahun 2021, tahun 2017, pertama-tama ada namanya Satgas Pada Publik, karena Perpres ke-9 tahun 2016, terus di Jakarta mulai dibentuk tahun 2017. Tahun 2017 itu saya mengarang sebuah lagu jingle Pada Publik, dan itu dipakai di Jakarta sampai ke kementerian. Puji Tuhan, karya sederhana dengan melihat apa itu sahabat publik, lalu saya kasih kepada ponakan saya John Dama yang resmen, dan itu jadi sebuah jingle. Tahun 2025 yang lalu, saya juga dipercayakan oleh pimpinan untuk mengendalikan satu kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pullman Jakarta dan dihadiri oleh seluruh wakil gubernur Indonesia dan inspektur daerah seluruh Indonesia, inspektur provinsi maupun kabupaten kota, dan saya juga ditantang oleh pimpinan untuk bikin mas, dan puji Tuhan saya buat satu mas melalui visi misi inspektorat sebagai penjaga integritas. Saya tidak minta dibayar sedikit pun, karena itu karya saya untuk bangsa kita. Saya hanya minta kepada pimpinan, tolong dibayarkan studio musik, terus aransemen, dan yang ngisi suara saya minta kadet-kadet para samatan saya minta untuk mengisi suara di dalam satu mas itu. Dan puji Tuhan itu juga sudah dipergunakan oleh seluruh inspektorat Indonesia sampai saat ini. Teman-teman inspektorat daerah mengatakan kepada Pak Iken, terima kasih, lagunya kami sudah pakai terus. Dan itu setiap kali dinyanyikan di Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri itu setiap hari Senin mereka nyanyikan itu. Dan puji Tuhan itu juga berjalan dengan sampai saat ini. Dan ini juga ada satu logo yang segera kami buat, logo Inspektorat Indonesia. Dan ini juga saya ikut mendesain ini, Inspektorat Indonesia. Dan puji Tuhan, ini juga sudah digunakan oleh Inspektorat Indonesia. Dan ada beberapa hal yang kami lakukan di DKI, membuat hal-hal seperti ini untuk dijadikan sebagai alat komunikasi pemberantasan korupsi. Seperti ini, berani bersuara lawan korupsi. Ini hal-hal yang kami buat dan kami lakukan dan sampai saat ini. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan ide-ide yang terbaik bagi kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini bersatu sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik khususnya yang di panti asuhan, jika kita benar-benar bersandar kepada Tuhan dan belajar dengan baik menegakkan integritas, Tuhan pasti menolong kita. Itu saja kesaksian dari saya. Kiranya kesaksian ini dari kita semua, dan oleh-oleh ini cuma satu saya serahkan kepada Posir Cross. Ini ada tanda di Israel kita sendiri, Inspektorat Indonesia dengan Jaya Raya, serta pas kasih. Haleluya, kita sangat terberkati oleh kesaksian dari Bapak dan kami, betul ya Pak ya? Ya, kalau pentingnya integritas dalam sebuah tindakan gitu ya, dalam aspek apapun. Baik Bapak Ibu, masih ada satu kesempatan lagi bagi kita. Ayat selanjutnya dari nyanyian dari TK nomor 27 akan membuka kesempatan terakhir untuk kesaksian dari Bapak Ibu. Terima
Halo. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, saat ini saya bersama istri dan cucu bisa beribadah di Koros Yogyakarta. Pada saat ini kami sangat bersyukur pada Tuhan karena oleh perkenan Tuhan apa yang kami rencanakan oleh perkenan Tuhan boleh berada di Koros Yogyakarta ini. Perkenalkan juga seperti Pak Danken tadi, nama saya Sebulon Toguro, istri Siane Sondak, dan ada cucu di sini Enwin. Asal dari Kulawi sama dengan Bapak Mayor John Batu. Kalau istri dari, kalau dengan nama Sondak berarti tahu dari utara, Sulawesi Utara. Tapi sudah lama di Palu, lahir di Palu, di Sukabumi. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, mengapa? Karena ada di Yogyakarta, memang sebelum-sebelumnya kami sudah banyak kontak dengan Bapak dan Ibu Mayor. Bagaimana kalau kami bisa main-main ke Jogja? Dan saya pribadi ke Pulau Jawa ini sudah kelima kali ini, namun kalau ke Jogja baru kali ini. Dan puji Tuhan, melalui Bapak dan Ibu Mayor bisa menerima kami menumpang di panti ini, dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Semarang. Ada keluarga di sana. Dan sebelum di sini kami sudah 3 malam di Korps Jepun. Kebetulan ofisir di sana Mayor Kale adalah keluarga dan mantan ofisir Korps kami. Jadi kami sebelumnya berjemaat Korps Bowi dari tahun 89 sampai tahun 2005, dan Bapak Mayor John Batu bersama Ibu pernah bertugas di Korps Bowi kurang lebih 5 tahun. Dan selama Mayor bertugas sana, kami punya kesan yang baik, hubungan yang baik, dan karena terjalin hubungan yang baik ini, ingatan kami, hati kami selalu kemana Mayor tugaskan. Kami ingat, dan bukti ingatan hati kami juga kami membuktikan bisa berada di Jogja. Dan ini bukan karena hebat kami, semua karena kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya berprofesi sebagai guru dan istri juga guru. Saya di SMP dan istri di TK. Dengan aturan yang ada, saya sudah masuk program bakti pada 1 Oktober 2025 kemarin karena usia pensiun guru 60 tahun. Dan karena saya mengabdikan diri terakhir di sekolah kita, sekolah SMP Balas Kematan Kalawara, maka ketika saya terima SK pensiun, saya menghadap ke pengurus Yayasan Pendidikan Balas Kematan Sulawesi Tengah Barat, Bapak Mayor Stiman Senaga. Lalu beliau katakan, suami istri katakan minta tolong Pak Sebulon jangan dulu tinggalkan sekolah kita di SMP Balas Kematan Kalawara. Bantu dulu sambil kami berupaya mencari figur menggantikan, kebetulan oleh pemerintah Kabupaten Sigi lalu saya dipercayakan memimpin sekolah SMP di Kalawara. Dan saya katakan kepada Bapak Mayor sekolah saya beri waktu 1 bulan karena tidak mudah juga bagi saya. Hari-hari dari Palu ke Kalawara kurang lebih jarak 35 kilo dengan bodi sebesar ini, menempuh perjalanan pergi pulang 35 kilo setiap hari. Dan puji Tuhan oleh kemurahan sampai saat ini saya merasa Tuhan baik
walaupun secara kedinasan dan pemerintah sudah selesai, tapi yang saya syukuri Tuhan beri kuat sehat dan Tuhan masih pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di dunia pendidikan, di pendidikan Palasamakan. Saudara-saudari berkati oleh Tuhan, Bapak Mayor John Batu bersama Ibu Mayor luar biasa ketika melayani di Korps Siboi. Jadi Korps Siboi itu kurang lebih 8 kilo arah selatan dari Kota Palu, arah ke Kulawi. Dan pada zaman hamba Tuhan di bertugas di Korps Siboi, jasa yang luar biasa itu melanjutkan pembangunan gereja Palasamakan Korps Siboi yang baru sampai pada peresmian tanggal 4 Oktober 2011. Dan luar biasa hamba Tuhan ini menggerakkan jemaat, dan bukan hanya berbicara di mimbar, tapi ketika sudah ada program ini, hamba Tuhan ini mendahului pergerakan itu, sehingga jemaat juga rasa bagaimana kalau ofir pemimpin atau ofir korps bergerak, jemaat hanya melihat itu sesuatu yang aneh. Dan bagi kami pribadi, keluarga, Bapak dan Ibu Mayor itu lebih bukan hanya kami menganggap ofir pemimpin, tapi betul-betul kami menganggap orang tua rohani keluarga dari kami. Dan itu sebabnya kami rindu sekali kami ke Jogja boleh bertemu dengan Bapak Ibu Mayor. Saudara-saudari berkati oleh Tuhan, sampai saat ini Tuhan baik kami, dan kami sudah punya cucu 3 orang. Jadi begini sudah punya cucu 3 orang. Cucu yang kami bawa ini adalah anak dari anak kami yang kedua. Dan ketika kami mau berangkat, dia selalu dekat dan sama sekali tidak mau ditinggalkan, karena memang dia dekat dengan omanya. Hal yang saya syukuri kepada Tuhan, saya bersaksikan saat ini bagaimana Tuhan pelihara kami ketika kami mengalami musibah Manado pada bulan Desember yang lalu, tanggal 26 Desember. Kami mengalami musibah kecelakaan, mobil anak saya itu ditabrak oleh orang yang mabuk, dan posisi ditabrak itu kurang lebih pertengahan dari Kota Palu Manado, kurang lebih hampir 600 kilo. Dan pada saat itu saudara-saudara, betul-betul saya merasa membutuhkan sekali pertolongan Tuhan, karena orang yang menabrak ini gawat, masuk rumah sakit. Dan sukacita Natal kami mau Natalan di Manado bersama keluarga dan ibu berkurang, dan tidak pernah saya menduga Tuhan izinkan musibah itu terjadi. Tapi Tuhan menyiapkan satu orang petugas kepolisian menolong kami di tempat kejadian itu. Dan saya mengatakan pada saat itu Tuhan itu baik. Terkadang kita berpikir bahwa kita butuh ketika mengalami masalah, tapi sebenarnya Tuhan izinkan Tuhan memberikan solusi ketika kita mau meminta itu semua pada Tuhan. Dan itu saya sungguh mengalami. Saudara-saudara, ketika mengalami itu, saya berdoa betul-betul pada Tuhan, buka jalan pada kami supaya kami dapat pertolongan dalam mengalami musibah ini. Mobil anak saya rusak lumayan berat, dan orang yang menabrak itu masuk rumah sakit gawat, dan kami berada di pertengahan perjalanan dari Palu yang cukup jauh. Besok lusanya di proses ini bukan hal yang mudah, karena dari Palu ke Barisan itu sangat jauh. Tapi ketika saya berdoa, saudara-saudara, ada satu nama yang kami ingat, dan nama itu seorang petugas kepolisian, anak dari tetangga kami di Palu. Kami tinggal di rumah orang tua, dan saya hanya ingat bapak itu bertugas di Polres Gorontalo. Tapi ternyata pada saat itu dia bertugas di Polres Purwokerto Marisan. Saudara-saudara,
sekali saya mengatakan Tuhan sangat-sangat baik. Dan ketika nama itu kami sebut, ada seorang bapak di situ yang bukan kebetulan dia mau keluar ketika teman-temannya apel siaga pengamanan Natal tahun baru di Kabupaten Kuala. Dia tertahan di situ karena dia pakai telepon. Dan oleh dia Tuhan pakai menolong kami memberi alamat bapak ini, memberikan nomor. Dan puji Tuhan saudara-saudara, selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan 16 hari, kendaraan anak saya ditahan di situ. Mulai ditahan, dia masukkan di satu garasi yang bagus. Sementara kendaraan lain kalau coba dijemur, kenapa mana sampai karam. Tapi mulai parkiran kendaraan kerja sudah atur sedemikian rupa. Dan tidak pernah kami dipanggil proses. Hanya Bapak itu yang membantu kami dalam proses memediasi ketemu dengan yang mengalami korban. Walaupun posisi kami benar ditabrak, karena anak saya sudah belok ke kiri, tapi masih kena tabrak karena oleh orang motor ini. Tapi aturan tetap kami ditahan karena ada korban. Dan nanti kami dapat laporan terakhir bahwa mobil dia sudah ambil. Dan pada bulan Februari kami mengatur lagi dalam rangka perbaikan mobil itu. Dan banyak hal yang kami alami, pertolongan Tuhan yang kami sungguh rasakan, termasuk rencana kami ke Jawa ini semua berkat Tuhan. Sejak tahun kemarin kami merencanakan, tapi karena satu dan lain hal, tapi oleh kemurahan Tuhan kali ini dan rencana ini Tuhan menolong dan kami boleh berjumpa dengan Bapak dan Ibu bersama keluarga jemaat Korpus Jakarta bersama keluarga anak panti asuhan. Bersyukur juga boleh bertemu dengan Bapak Danken sekeluarga. Dan tadi saya bicara dengan Pak Danken selama 6 tahun 7 bulan saya bertugas di SMP tempatnya Pak Danken di Lindu. Saya menikmati keindahan alam sana. Lindu itu merupakan ikon wisata unggulan Kabupaten Sigi karena di sana ada danau yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau ke Sulawesi Tengah, rugi kalau tidak menginjakkan kaki ke Lindu. Akses jalan sekarang sangat luar biasa. Dan itu semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya boleh bersaksi dan boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan untuk kesaksian telah diberikan bagi kita. Semoga berkati betapa Tuhan selalu siap ya, selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Winas. Ibu jemaat yang berhubung dengan akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Oh
Kami rindu selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu melekat di hati Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama ini menjadi dasar bagi hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami ingin dan rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami, dan kami sudah siap untuk mendengarnya. Dan jika ada kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Supaya dengan leluasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami, melembutkan hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu dengan mudah kami pahami. Ini doa kami Bapa. Kami sambut firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan dimajukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membuka Holy Gadget kita. Kita buka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita kecewa, bukan karena Tuhan tidak punya rencana yang baik untuk kita, tapi karena kita memaksakan rencana kita, tapi karena kita punya rencana sendiri yang kita pikir itu baik. Dan kita ingin Tuhan mengikuti jalan kita. Kita ingin supaya rencana kita yang disetujui oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah bisa melihat apa yang kita tidak lihat di depan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin bisa melihat apa rencana Tuhan yang indah itu, maka dengan hati yang terbuka kita baru bisa memahami bahwa di balik setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan sekalipun, sebetulnya Tuhan sedang bekerja. Baik yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita semua pasti pernah punya rencana yang indah. Betul tak? Pak Enter, Pak Sebulon, punya rencana yang indah dalam hidup. Punya. Setiap kita pasti kita ingin anak kita kelak bagaimana, kita ingin kehidupan mereka kelak bagaimana. Ya, kita ingin karir kita kelak menjadi apa dan sebagainya. Kita pasti punya rencana-rencana yang indah masing-masing kita. Kita pasti membayangkan masa depan yang baik. Kita merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita pasti ingin jalan hidup kita ini selalu mulus dan hasilnya membahagiakan. Betul? Tidak ada seorang pun
yang ingin supaya kelak hidup kita itu tidak menyenangkan. Ada ya? Semua kita pasti ingin hidup kita ke depan itu baik dan indah serta menyenangkan. Namun realitanya, kenyataannya sering tidak demikian. Ada momen di mana apa yang sudah kita susun dengan begitu rapi dan terencana tiba-tiba runtuh. Kita sudah berdoa dengan segenap hati. Kita sudah berharap kepada Tuhan. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Betul? Pernah terjadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Pernah ya? Saya seringkali ya punya rencana yang indah dan sebagainya. Tapi ternyata juga kadang-kadang tidak seperti yang saya bayangkan. Bahkan kita kadang-kadang bertanya dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa rencanaku ini gagal? Tuhan, kenapa Engkau tidak menyetujui dan memberkati rencana? Engkau tidak hadir. Padahal aku sudah berbuat begitu banyak untuk Tuhan. Wah, kita mulai bertransaksi dengan Tuhan. Saya sudah banyak loh Tuhan nyumbang gereja. Saya sudah banyak loh Tuhan melayani Engkau. Tapi kenapa rencana saya tidak berjalan mulus? Tidak Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau jujur, yang sering membuat kita paling terluka bukan kegagalan itu sendiri, bukan kegagalannya, tapi yang sering membuat kita terluka adalah respon kita, kondisi hati kita. Ada orang yang ketika rencana gagal langsung kecewa, langsung marah, bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Ada juga yang ketika kegagalan melanda hidupnya, orang ini tetap tenang, tetap percaya, dan mau belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi perbedaannya bukan pada masalahnya, perbedaannya bukan pada kegagalannya, melainkan pada hatinya, pada respon dia ketika menghadapi kegagalan tersebut. Ada hati yang tertutup, tapi juga ada hati yang terbuka ketika melihat kegagalan itu. Hari ini kita akan belajar bahwa hanya ketika hati kita mau terbuka, kita bisa mulai melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah salah dalam merancang hidup kita. Itu akan menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Hanya ketika hati kita terbuka, kita bisa mulai melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah salah dalam merancang hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang pria bernama Clark Anderson. Clark Anderson ini berasal dari Skotlandia. Ia adalah seorang tukang kayu yang sederhana, dan dia memiliki 9 orang anak. Hidupnya tidak mudah, tapi satu hal penting, dia memiliki mimpi yang besar. Apa mimpinya Bapak Ibu? Dia ingin membawa keluarganya dari Skotlandia
ke Amerika, ke New York, yang dalam pikirannya di sana hidup mereka akan jauh lebih baik. Maka dengan penuh semangat, ia dan istrinya bekerja siang dan malam, menabung sedikit demi sedikit, dan setelah sekian lama mereka menghitung tabungannya dan mereka merasa sudah cukup mengumpulkan uang untuk membeli tiket kapal pesiar yang sangat terkenal saat itu. Kapal itu bernama Titanic yang akan berlayar ke New York pada tahun 1912. Bagi keluarga ini bukan sekedar sebuah perjalanan, tetapi ini adalah sebuah harapan. Tapi ini sebuah mimpi yang besar untuk masa depan yang jauh lebih baik di sana. Ada yang pernah nonton film Titanic? Pak dan Pak Sebulan sudah pernah nonton film Titanic? Ya. Kapal Titanic sendiri dikenal sebagai kapal yang luar biasa besar, mewah, dan disebut sebagai tidak mungkin tenggelam. Keluarga Clark ini penuh sukacita. Mereka membayangkan hidup baru yang menanti mereka di Amerika. Namun Bapak Ibu sekalian, 7 hari sebelum keberangkatan, sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi. Peristiwa yang tidak terduga. Anak bungsu mereka digigit anjing. Pada waktu itu rabies itu sedang merajalela, sedang mewabah di sana. Jadi ketika dokter datang dan memeriksa, maka dokter memperingatkan dan memberi tanda pada rumahnya. 14 hari kamu tidak boleh keluar dari rumah. Saya teringat pada waktu COVID gitu ya. Ketika habis keluar dari kena COVID, ya, tidak boleh keluar kemana-mana, ya, di karantina. Nah, tapi pada hari ke-7, ketika kapal itu akan berangkat, Clark Anderson secara bersembunyi-sembunyi dia lari ke pelabuhan. Dan dia melihat bagaimana kapal Titanic itu berlayar pergi meninggalkan dia, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia begitu sedih, dia begitu kecewa, bahkan dia menyalahkan anak bungsunya yang tergigit anjing. Dia menyalahkan pemilik anjing. Bahkan dalam hatinya dia marah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang salah ini? Aku sudah punya rencana begitu baik, tapi kenapa ini harus gagal? Lalu saudara diberkati Tuhan, 5 hari kemudian, ya, ada kabar mengguncang dunia, khususnya Eropa. Ternyata Titanic tenggelam di Samudra Atlantik, menabrak gunung es, menewaskan lebih dari 1.500 orang, 1.500 penumpang. Kapal itu dianggap tidak mungkin tenggelam, justru sekarang tenggelam. Bapak bisa bayangkan, ketika Clark Anderson mendengarkan berita itu, apa yang terjadi? Dia yang tadinya marah dengan Tuhan, dia yang tadinya menyalahkan anaknya, menyalahkan pemilik anjing, dia sekarang bersyukur, memuji Tuhan. Coba kalau tadi saya pergi ikut dengan kapal itu, saya akan mungkin masuk ke dalam laut tenggelam bersama 1.500 penumpang yang lain.
dari kecewa, dari menyalahkan Tuhan, sekarang dia memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali hidup kita juga seperti ini. Kita melihat kejadian hanya dari sudut pandang kita yang sangat terbatas. Kita sering berkata, ini buruk, ini salah, ini tidak adil. Tapi Tuhan melihat lebih jauh. Tuhan tahu apa yang akan terjadi jika kita tetap berjalan sesuai rencana kita dan bukan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Masalahnya bukan pada Tuhan, Bapak Ibu, tapi pada hati kita. Apakah kita mau percaya atau tidak? Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Hati kita yang seringkali dipenuhi dengan dosa, kejahatan dan kekotoran seringkali mengaburkan, dan kita tidak bisa melihat lagi rencana Tuhan yang begitu indah. Nah, kita akan belajar tentang hati kita, ya. Kita akan belajar tentang 5 macam gelas yang menjadi contoh. Itulah hati manusia ketika mencoba memahami dan mengerti rencana Tuhan. Kita akan mencoba melihatnya sebagai sebuah gelas, ya. Ada 5 macam gelas, saudara sekalian. Yang mencerminkan tentang hati kita. Gelas yang pertama adalah gelas yang tertutup. Saudara tahu kalau gelas itu tertutup, ya, bisa tidak diisi? Kalau gelas tertutup, bisa tidak diisi sesuatu? Bisa tidak? Harus. Dan bisa, ya. Gelas yang tertutup tidak bisa diisi apapun. Bukan karena tidak ada air, tapi karena ia menutup dirinya. Ini menggambarkan hati yang menolak Tuhan. Orang yang hatinya seperti gelas yang tertutup ini adalah orang yang tidak mau diajak, tidak mau mendengar. Bahkan sebelum mencoba memahami, ia sudah menolak terlebih dahulu. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan langsung berkata, ini Tuhan pasti yang salah. Hati yang seperti ini tidak akan pernah melihat rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka, karena ia sudah menutup dirinya sejak awal. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 28:14 mengatakan, berbahagialah orang yang selalu takut akan Tuhan, tetapi barang siapa mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang ibarat gelas yang ditutup, di mana tidak bisa diisi dengan apapun juga. Bukan tidak ada air, ya, tapi karena dia tidak bisa menerima apapun, dia akan menolak semua penjelasan, semua rancangan Tuhan yang indah untuk dia. Semoga tidak ada di antara kita yang hatinya seperti gelas
yang tertutup ini. Gelas yang kedua adalah gelas yang sudah penuh, terisi oleh air. Sekilas terlihat baik, kan sudah ada isinya, ya. Tetapi sebenarnya bermasalah karena gelas ini tidak bisa diisi lagi karena sudah penuh dengan air yang lama. Ini menggambarkan orang yang merasa sudah tahu, sudah benar, dan tidak butuh masukan. Ia mengaku mendengar firman Tuhan, tapi tidak benar-benar menerima firman Tuhan karena pikirannya sudah penuh dengan pendapatnya sendiri. Kesombongan rohani membuatnya tidak bisa melihat hal yang baik yang Tuhan ingin tunjukkan, yang Tuhan ingin rencanakan dalam hidupnya. Amsal 3:7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Sekalian, orang ini merasa sudah cukup, sudah merasa pandai, sudah merasa mampu, sehingga dia tidak bisa diisi lagi dengan sesuatu daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, hati yang ibarat gelas yang pecah. Gelas ini memang bisa diisi, ya, gelas pecah kan bisa diisi, ya. Tapi tidak bisa menampung air yang dituangkan, karena selalu air akan mengalir keluar lewat gelas yang pecah tadi. Ini menggambarkan hati yang tidak utuh. Mungkin karena ada luka batin, mungkin karena ada kepahitan, mungkin ada gangguan batin lainnya, ya, sehingga orang ini tidak bisa mendengar firman Tuhan, tidak bisa tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau tersentuh tidak bisa bertahan lama, selalu keluar lagi. Pengaruh-pengaruh lain mempengaruhi pikiran dan hatinya. Apa yang didengar hari ini, besok sudah hilang. Tanpa pemulihan hati, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena semua nasihat Tuhan, firman Tuhan yang masuk dalam dirinya selalu bocor, mengalir keluar, tidak bisa mengendap dan menjadi berkat dalam hidupnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Matius 13 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Semoga kita tidak ada yang seperti ini pada sekalian. Gelas yang keempat adalah gelas yang kotor, menggambarkan hati kita yang kotor. Gelas ini bisa diisi memang, tetapi air yang masuk akan menjadi kotor. Ini menggambarkan hati yang dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kebencian dan sikap yang negatif. Orang seperti ini akan memutarbalikkan segala sesuatu. Ketika melihat orang lain diberkati, ia iri. Ketika melihat orang lain lemah, justru dia senang bahkan merendahkan. Ketika orang lain sukses, maka dia tidak suka dengan orang ini. Bahkan ketika Tuhan bekerja, ia bisa salah dalam menilai. Hati yang kotor membuat kebenaran pun terasa salah. Hati yang kotor membuat kebenaran terasa salah. Semuanya serta salah, ya, karena hati yang kotor ini. Tapi yang keluar dari mulut berasal dari hati
dan inilah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, gelas yang terakhir adalah gelas yang kosong. Inilah gambaran hati yang ideal. Gelas ini tidak menutup diri, tidak merasa penuh, tidak rusak, dan tidak kotor. Ia siap menerima orang dengan hati seperti ini dan berkata, Tuhan, saya tidak tahu segalanya, tapi saya mau belajar. Dia merasa bahwa dia bukan hebat dalam hal kebenaran firman Tuhan, sehingga dia bisa menerima firman Tuhan, memahami bagaimana Tuhan memproses dia, dan akhirnya melihat bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah satu kebaikan bagi dirinya. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, firman tidak berkata semua orang baik kalau kita baca Roma 8 tadi. Tetapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Masalahnya tidak semua orang bisa melihat kebaikan itu. Hanya mereka yang hatinya terbuka, yang akhirnya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kalau hati kita terbuka, ibarat gelas yang kosong yang siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di posisi seperti Clark Anderson. Sebelum dia tahu kebenarannya, dia sudah kecewa terlebih dahulu. Kita melihat hidup kita dan berkata, ini tidak adil, ini tidak sesuai dengan rencanaku. Kita kecewa, kita bingung, bahkan mungkin kita mulai mempertanyakan Tuhan. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan rancangannya yang salah, tapi hati kita yang perlu diperiksa. Apakah hati kita tertutup? Apakah hati kita merasa sudah penuh sehingga tidak perlu diisi lagi? Apakah hati kita terluka dan tidak utuh? Apakah hati kita dipenuhi hal-hal yang kotor? Atau apakah kita mau menjadi gelas yang kosong, terbuka, siap diisi oleh kebenaran Tuhan? Saya ingin menantang kita semua mulai hari ini, ubah cara kita merespon hidup. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung mengeluh. Belajarlah berkata, Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya Engkau sedang bekerja. Belajarlah bertanya, apa yang Tuhan ajarkan melalui peristiwa yang sedang saya alami. Dan setiap hari bukalah hati melalui doa firman dan kerendahan hati, supaya doa firman kerendahan hati itu memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin hari ini kita merasa Tuhan merusak rencana kita, tetapi suatu hari nanti ketika kita melihat ke belakang, kita akan berkata, ternyata Tuhan sedang menyelamatkan saya. Karena sesungguhnya saat hati terbuka, kita bisa melihat rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian 254.
Pujian nomor 254. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya sedikit waktu yang kita punya. Ada 5 macam gelas hati kita. Yang mana gelas hati kita saat ini? Apakah gelas hati kita adalah gelas yang tertutup? Ataukah gelas hati kita adalah gelas yang kotor, yang pecah, atau yang terbuka? Kalau saudara merasakan bahwa gelas hati saudara masih belum terbuka, saudara punya kesempatan datang ke depan dan berkata, Tuhan, ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini saya begitu tertutup hati saya, sehingga saya tidak bisa merasakan rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Sering saya kecewa, sering saya tidak bisa melihat indahnya rencana Tuhan. Bahkan terkadang saya marah dengan Tuhan. Katakan itu pada Tuhan. Buatlah hati saya menjadi hati yang terbuka, supaya saya bisa belajar melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Kita pujikan pujian ini. Saya ingin menyediakan buat baik firman Tuhan pujian ini. Kemudian kita akan tutup. Jika saudara ingin menggunakan kesempatan untuk datang ke depan bertemu dengan Tuhan, hanya dua baik dari pujian ini.
di depan kami di altar Tuhan telah datang seorang Bapa yang rindu menyatakan rencana kehidupannya supaya bisa dipahami dengan jelas oleh karena memiliki hati yang terbuka. Coba ada seorang Bapa yang berdiri, yang juga rindu diberkati oleh Tuhan supaya bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Oh Bapak di surga, berkatilah kedua Bapak. Biarkanlah hatinya boleh dibukakan sehingga bisa melihat karya Tuhan, bisa melihat rencana Tuhan, sehingga dengan penuh keyakinan dia boleh berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk setiap kejadian, entahkah itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan. Aku boleh melihat bahwa ada rencana yang indah di balik setiap kejadian yang dialami. Berkati kedua Bapak ini, tolong mereka supaya hidup mereka adalah hidup bagi Tuhan. Kami yang duduk di tempat pun kami tahu bukan kami tidak punya masalah. Mungkin banyak masalah yang sedang kami hadapi, bahkan mungkin segudang masalah sedang kami hadapi. Untuk itu dari mimbar ini kami berdoa, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati jemaat yang hari ini hadir dalam ibadah kesucian, supaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar menjadi rema, tinggal tetap dalam hati kami, sehingga firman itu menghasilkan buah, di mana buah itu dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Kami bersyukur atas semua Tuhan yang telah membantu kita kerjasama ini. Saat kita selama ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah bagian kita nomor 128 lebih. Terima kasih.
puji, kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang kepada Tuhan, hati kami penuh dengan pengucapan syukur untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Kami telah diberkati melalui puji-pujian, kami telah diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan kami, persembahan perpuluhan, persembahan syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan yang kami bawa tidak sebanding dengan berkat yang kami terima dari Tuhan. Tetapi kami mau belajar memberikan persembahan itu dengan kesungguhan dan dengan penuh sukacita dari hati kami yang paling dalam. Oleh sebab itu Tuhan, terima dan sucikan persembahan ini agar dapat kembali kami gunakan untuk pelayanan-Mu yang ada di Koros Yogyakarta ini. Hamba-Mu pagi hari ini berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Koros Yogyakarta ini. Kehidupan mereka kembali untuk sepanjang minggu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang akan menolong mereka dalam pekerjaan. Kembali mereka akan ada yang sudah masuk kantor dan bekerja, kembali anak-anak kami yang akan memasuki perkuliahan. Kami tahu bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi atas kehidupan mereka masing-masing. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tidak hadir, ada yang sedang berlibur dengan keluarga mereka, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberi waktu yang baik bagi mereka. Tuhan memberkati bagi orang tua kami yang tergabung di Koros Yogyakarta ini. Kehidupan mereka senantiasa dipelihara, dijaga, diberi kesehatan dan kekuatan selalu oleh Tuhan. Tergabung bagi keluarga Bapak Duncan dan keluarga Bapak Sembulan Tunggu yang pagi hari ini juga ada bersama-sama dengan kami menikmati masa libur mereka bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberi waktu yang baik. Tuhan menolong segala perencanaan mereka dalam beberapa waktu yang ada di Jogja ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di Koros Yogyakarta maupun yang ada di LKS Atunas Harapan. Pelayanan ini adalah milik Tuhan. Kami percaya bahwa pelayanan ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Bagi pelayanan kami yang ada di panti asuhan, kami juga serahkan kepada Tuhan. Anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani, biarlah mereka juga masa depan mereka ada dalam penghaturan Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Bagi Bapak Wendy, kembalikan berkat-Mu atas kehidupannya secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya sebagai dosen, anak-anak mereka dalam kasih dan keberkatan Tuhan. Lebih khusus pergumulan anak kami Hana yang terus kami bawa kepada Tuhan untuk sakit penyakit yang dialami. Kami tahu bahwa pertolongan Tuhan sampai hari ini sudah Hana beroleh. Oleh sebab itu kesembuhan yang dari Tuhan, kami tetap juga menantikan Tuhan berkarya dalam kehidupan Hana. Kami berdoa untuk Dr. Lisa yang juga telah mengambil bagian dalam memimpin. Tuhan juga memberkati dalam kehidupannya secara pribadi, rumah tangganya, pekerjaannya sebagai dosen. Tuhan tolong jadikan dia saluran berkat Tuhan dari setiap anak-anak yang bertemu dengan beliau. Biarlah dia boleh senantiasa menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang boleh bertemu, boleh diajar dengan pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa dia akan menjadi berkat. Bapa di surga, seluruh anak-anak kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini di musik, kolektan, LCD, kembalikan juga berkat Tuhan atas hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk dunia ini di mana sedang tidak baik-baik saja, peperangan terjadi. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Jika Tuhan menghendaki, biarlah peperangan yang terjadi ini boleh berhenti Tuhan, sehingga
sehingga tidak menimbulkan dampak bagi kami yang ada di Indonesia ini. Kami tahu bahwa Tuhan akan berkarya dan Tuhan akan menolong bagi kami semua. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga menyerahkan bagi setiap perencanaan pelayanan kami yang ada di Korupsi Jakarta ini, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong dan Engkau sendiri yang akan memberkati. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kesucian kami berjalan. Terima kasih untuk segenap pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini, juga Bapak Wini yang telah memberikan firman Tuhan. Saudara, saat ini saya akan bacakan kegiatan kita selama 1 minggu yang akan berjalan. Setelah ibadah ini, ibadah PKW, PKP, dan juga sekolah minggu ditiadakan. Kemudian pada sore hari ini juga ibadah tebusan ditiadakan. Kemudian pada hari Jumat minggu yang akan berjalan pukul 19.00 akan berjalan ibadah gerakan bawah suruh seperti biasa di rumah ini. Kemudian pada minggu depan ibadah kesucian tanggal 29 Maret pukul 8 pagi akan dipimpin oleh kandidat Kufinda. Firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Jan Baso, keyboard dimainkan oleh Bapak Fernando, drum oleh Bapak Riki, kemudian bass oleh Aldo, singer, Richard dan juga Ivani, kemudian oleh Pan Rizky dan Moha, sementara multimedia Angkol. Kemudian ibadah tebusan minggu depan akan digantikan dengan rapat OS ini, ya. Jadi nanti kami akan sampaikan ingatkan kembali di grup. Kita akan membahas beberapa hal untuk perbaikan dan juga kemajuan korps kita bersama. Demikian kegiatan kita selama 1 minggu akan berjalan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan saat ini kita telah sampai pada penghujung ibadah. Sebelum kita akan masuk dalam penutup dan juga doa berkat yang disampaikan oleh Mayor John Dato, kita menyanyikan satu pujian, kembali lagi dengan pujian Abu Baru. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Hallelujah.
Pujian kami terlebih bagi firman Tuhan telah memberkati kami semua. Nah, saat ini Bapa, kami akan pulang dan akan berpisah. Namun sebelumnya itu kami mau minta berkat dari Tuhan. Teman-teman sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah serta tuntunan Roh yang Kudus dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bandingin komen yang komen banyak. Tidak tahu. Mohon toleransinya karena aku kesalahan. Kita sampai komen. Muntah. Saya pernah kali mengucapkan dua kali. Kalau di gereja ya, sudah selesai. Yang satu menjadi pembicara lagi ya? Tambore Austria. Ini